Pemirsa, jelang Sumpah Pocong yang akan digelar Jumat siang nanti, Saka Tatal mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam mengaku siap dan akan bersumpah sesuai fakta sebenarnya. Sumpah Pocong sendiri akan dilakukan di sebuah padepokan Agung Amparan Jati di Desa Lurah Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal akan melakukan prosesi Sumpah Pocong dengan ritual layaknya memandikan jenazah. Prosesi akan dipandu seorang kiai yang akan menuntun sumpah. Apakah Saka Tatal ini berbohong atas kasus pembunuhan Vina dan Eki atau tidak? Ada yang ngomong Saka. Orang yang sudah disumpah jika ternyata berbohong akan mengalami kejadian-kejadian di luar nalar yang termakan sumpahnya sendiri. Nah, 2 hari saya yang ketemu ya. Katanya sibuk, ibunya sibuk. Ini Bu, apa bantuin tetangga? Iya kan. Mancingnya bobor. Mancingnya bobor, besok Sumpah Pocong dulu. Dari Saka pribadi, Saka malah yang momen yang ditunggu-tunggu. Waktu 2016, mana ada yang seperti ini. Ini kan momen yang ditunggu-tunggu Saka. Selagi Saka nggak salah, Saka maju terus. Apa yang ingin disampaikan nanti saat Sumpah? Ya, di intinya Saka bukan pelakunya, Saka juga dianiaya, suruh mengakui bukan yang Saka lakukan. Jadi barangkali ada orang yang yang memukuli tidak hadir, nggak apa-apa. Saka akan ikut disertakan. Siap nggak menerima konsekuensinya nanti akibat Sumpah Pocong? Ya, kalau Saka pribadi, Saka siap. Akan kedepannya seperti apa? Ini kan yang ngalamin kan Saka. Jadi kalau orang lain yang di Sumpah Pocong kan. Penyidik Barreskrim Polri memeriksa tim kuasa hukum dari 7 terpidana kasus Vina atas pelaporan kesaksian palsu Rudiana. Menurut Jutek Bongso, ini merupakan pemeriksaan kedua. Tim kuasa hukum terpidana kasus Vina memenuhi panggilan dari Barreskrim untuk diperiksa sebagai pelapor berkaitan laporan keterangan palsu dari Ibtu Rudiana. Jutek Bongso selaku salah satu dari tim kuasa hukum yang hadir di Barreskrim menyatakan pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan kedua dan sudah masuk materi penyidikan. Hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Hari ini kami di Barreskrim bersama dengan tim dalam rangka memenuhi undangan dari penyidik Barreskrim terkait laporan kami LP terhadap Bapak Rudiana. Kami para penasihat hukum, advokat dari penasihat hukum dari siapa namanya? Hadi Saputra dipanggil diperiksa sebagai pelapor. Ya, sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana, ya kan? Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyelidikan, ya, tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Yang seperti laporan kami terhadap Aib dan Dede itu para terpidana kemarin sudah juga dilakukan pemeriksaan di lapas. Terhadap laporan ini juga saya pikir, ya kami kira juga pasti akan segera dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Hari ini mantan terpidana kasus Vina dan Eki, Saka Tatal akan menjalani Sumpah Pocong. Dan untuk informasi terkini sudah bergabung dengan kami Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal. Selamat siang Ibu Titin. Selamat siang Mbak. Bu, ini apa saja Bu persiapan yang akan dilakukan untuk Sumpah Pocong oleh Saka Tatal siang nanti Bu? Sebetulnya sih Saka Tatal karena dia merasa tidak melakukan perbuatan yang ditujukan walaupun sudah menjadi keputusan pengadilan, saya melihatnya tidak ada persiapan apa-apa. Tadi sore misalnya sekitar jam 5, Saka juga datang ke rumah saya karena motornya waktu dia pergi dengan saya itu motornya tinggal di rumah. Jadi dia ini cuma datang ke rumah saya, Bu, mau ngambil motor, iya. Kemudian juga dia pamit, Bu, nanti malam saya mau kondangan ya, Bu, sama teman-teman, iya. Nah, tadi pagi saya datang juga ke rumahnya Saka, dia masih happy aja, dia nyanyi, main
gitar-gitaran. Jadi saya melihatnya tidak ada persiapan spesifik yang dilakukan oleh Saka Tatal. Sementara juga kan saya kemarin banyak pekerjaan lain di luar itu. Jadi karena menganggap apa yang terjadi pada Saka Tatal di 2016, saya meyakini dan saya juga meyakini ketujuh terpidana itu juga tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan, ya tidak ada persiapan apa-apa. Saya juga kan tadi ada Aidis juga menyatakan kok Saka kelihatannya senyum-senyum aja, padahal ini ditantang untuk melakukan sumpah pocong bersama Bapak Rudiana gitu. Ya memang karena kita tidak merasa ada hal yang perlu dikhawatirkan, kita juga berharap Bapak Rudiana hadir karena memang beliau juga sudah menyampaikan berani sumpah pocong. Ketika oleh Pak Arianto dikatakan kamu bohong nggak, saya sudah belain kamu, berani nggak sumpah pocong, ditanya disampaikan berani, ya kita menyiapkan seluruh sarananya, kita siapkan di Padepokan Agung Amparan Jati, kita dengan pimpinan pondok Padepokannya juga kita sudah berkomunikasi, minta disiapkan, kita sudah siapkan semuanya. Tinggal menunggu kehadiran Bapak Rudiana, karena Saka Tatal sudah berada di Padepokan Agung Amparan Jati. Seru banget tadi ya Bu Titin cerita mengenai kedekatannya dengan Saka gitu ya, sampai mau kondangan pun laporan ke Bu Titin gitu ya, lucu sekali Bu. Tapi Bu, kalau kita ngomongin balik lagi ke sumpah pocong, apakah sumpah pocong ini menjadi salah satu atau satu-satunya cara, ini kan kemarin juga sidang PK-nya juga kan masih berlangsung ya Bu ya, sebulan lagi Bu ya keputusannya, untuk membuktikan bahwa Saka Tatal ini memang tidak berbohong gitu dan berkata sejujurnya? Ya sebetulnya kan sumpah pocong itu justru Bapak Rudiana juga sudah menyampaikan, saya berani sumpah pocong akan mendapat bahaya sampai 7 turunan kalau anak yang meninggal itu anak saya. Lah, siapa yang menyaksikan itu gitu? Kalau berani sumpah pocong mangga, kita Saka Tatal sudah bersedia. Tapi materi sumpah pocongnya bahwa Saka Tatal tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan seperti dalam BAP-nya Bapak Rudiana. Saka Tatal mengalami penganiayaan dan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukan. Nah, tinggal Bapak Rudiana apabila betul tidak melakukan penganiayaan atau meyakini bahwa 8 terpidana ini adalah orang yang melakukan perbuatan pembunuhan dan pemerkosaan, tinggal dua-duanya disandingkan, dua-duanya disumpah pocong, mana yang betul, mana yang tidak berbohong, mana yang berbohong, nanti pada akhirnya akan ada azabnya. Kalau informasinya akan seperti itu kalau kita melakukan sumpah pocong gitu, Mbak. Oke, tapi di sumpah pocong ini Ibtu Rudiana apakah akan dipastikan hadir, Bu? Kalau untuk surat undangan kan sudah disampaikan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal yang ada di Jakarta. Kalau saya kan posisinya di Cirebon, Mbak. Saya posisinya mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk juga berkomunikasi dengan pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati dan sekarang sudah dipersiapkan semuanya. 2 kain kafan juga sudah disiapkan, semua yang dibutuhkan juga sudah disiapkan. Kami tinggal menunggu kehadiran Bapak Rudiana karena masih ada waktu pukul 13.30 kemungkinan acaranya akan dimulai, menunggu kehadiran Bapak Rudiana. Oke, berarti sampai saat ini belum ada konfirmasi terkait dengan kedatangan Ibtu Rudiana ya Bu Titin ya? Nanti mungkin tanya ke Pak Farhad Abbas, masih dalam perjalanan, karena kan komunikasinya antar pengacara Jakarta dengan pengacara Jakarta, Mbak. Saya posisi di Cirebon. Baik. Tapi kalau misalnya untuk keluarga sendiri, Bu, keluarganya Saka Tatal gitu ya, ini menyetujui nggak sih, Bu, terkait dengan sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal ini? Ya, menyetujui karena mereka juga punya keyakinan. Sebetulnya lingkungan rumah sekitar Saka Tatal juga lingkungan ke-7 terpidana, berarti 6 ya, karena satunya kan Rivaldi itu rumahnya berjauhan dan mereka juga tidak kenal sebetulnya dengan Rivaldi pada awal 2016. Itu meyakini kalau tidak pernah terjadi pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang sudah dijatuhkan vonisnya. Apalagi saya mohon maaf Mbak, saya dari 2016 saya cari tahu kebenarannya, saya meyakini ini kecelakaan lalu lintas walaupun waktu itu tidak didengar. Tetapi dengan adanya saksi-saksi baru yang tiba-tiba muncul dan datanya itu ke Pak Dedi Mulyadi baru terjawab, karena sebetulnya gini, dari hasil olah TKP saya berdiskusi dengan beberapa orang itu Mbak. Betul nggak ini kecelakaan gitu sih Mbak? Baik, jadi ternyata saya semakin mendapat kepastian. Berarti melihat bagaimana kesaksian yang akan disampaikan oleh Saka Tatal nanti gitu ya, kita juga akan tunggu bagaimana nanti perkembangan dari jalannya sumpah pocong. Terima kasih Bu Titin Prilianti, kuasa hukum Saka Tatal telah bergabung di iNews Siang. Salam sehat selalu, Bu.
Pemirsa iNews secara eksklusif mendapatkan data percakapan dan pesan singkat di HP Vina. Hasil ekstraksi data pada HP Vina menunjukkan masih ada percakapan dengan Mega pada pukul 22:05 waktu Indonesia Barat. Berbeda dengan keterangan Suroto, saksi yang menemukan Vina dan Eki di jembatan Kepompongan mengatakan bahwa melihat kedua korban ini tergeletak di dekat jembatan sekitar pukul 22:15 waktu Indonesia Barat. Nah, pemirsa, dari data SMS di ponsel Vina ini ditemukan bahwa Vina masih berkomunikasi dengan teman dekatnya, Mega, pada pukul 15.14 UTC atau pukul 22.14 jika dikonversikan ke waktu Indonesia Barat. Dalam pesan yang dikirimkan Vina, ia menanyakan keberadaan Mega. Percakapan ini menunjukkan pada pukul 22:14 waktu Indonesia Barat, Vina masih dalam kondisi hidup dan sehat. Sementara itu, dari percakapan yang terungkap dari hasil ekstraksi SMS di HP milik Vina, ini juga menunjukkan bahwa Vina, Mega, dan Widi ini berteman dekat.